Di sebuah acara. Halo, King Romanov. Wah, lama tak bertemu denganmu, sapa Simone yang ternyata juga datang di pesta ini. Hai, Tuan Simone. Bagaimana kabarmu? Masih sehat, bukan? Sahut King pada pria tua itu yang menjadi saingan bisnisnya. Tentu saja. Aku selalu sehat, King, jawabnya sambil tertawa. Lalu Simone mendekat ke arah telinga King. Bagaimana kabar model seksi itu? Kau menyukainya? Bisik Simone. King tertawa pelan mendengar ucapan Simone. Terima kasih sudah mengutusnya untuk menemuiku, sahut King. Simone belum tahu tentang kabar terbaru Reksa sejak penembakan itu terjadi karena King memang masih menutup akses Reksa untuk muncul di depan publik. Itulah tadi mengapa dia tak mengajak Reksa ke pesta ini dan beruntungnya Reksa juga tak ingin pergi. Aku merindukannya. Sudah lama aku tak melihat foto seksinya di majalah langgananku, ucap Simone. King tak menyahut dan hanya tersenyum saja. Tapi tak masalah karena aku punya koleksinya di rumahku, kata Simone. Sekali lagi, King tak menanggapi ucapan Simone dan mengalihkan pandangannya pada sepupunya Archer Romanov, yang juga datang ke pesta itu. Maaf, aku harus menemui sepupuku di sana, ucap King pada Simone dan langsung pergi dari hadapan Simone tanpa menunggu jawaban pria tua itu. King menghampiri Archer dan menepuk bahunya. Panggil King. Archer berbalik dan melihat sepupunya. King, kau di sini juga? Kukira Uncle Damin yang datang kemari, jawab Archer dan memeluk sang sepupu. Tidak. Daddy tak bisa datang, jawab King. Hai Sandra, sapa King pada istri Archer Sandra Kingsford. Halo, King, sahut Sandra dengan senyumnya. Kau sendirian? Biasanya kau tak pernah sendirian. Apakah stok wanitamu telah habis, King? Tanya Archer menggoda King karena tahu ke Playboy-an King. Oh, come on. Jangan mempercayai berita-berita di media yang menjelekkanku. Itu bisa membuatku tak punya istri nantinya, sahut King. Archer dan Sandra tertawa pelan mendengarnya. Lalu mereka pun mengobrol hingga akhirnya acara inti pesta itu dimulai. Archer dan Sandra turun ke area lantai dansa untuk dansa bersama. Sedangkan King hanya mengobrol dengan beberapa pebisnis dunia yang sudah lumayan dikenalnya. King, panggil seseorang dari belakang punggungnya. King berbalik dan melihat seorang wanita cantik tengah tersenyum padanya. Isabel. Sahut King dan wanita cantik itu langsung memeluknya dan mencium pipinya. Syukurlah kau masih mengingatku, King. Sudah 5 tahun lebih kita tak bertemu, kan? Ucap Isabel. King mundurkan langkahnya dan menjaga jarak dari salah satu mantan kekasihnya itu. Kau sendirian? Tanya King. Ya, kita berdansa. Ajak Isabel. Maaf, aku tak bisa, jawab King sembari menunjukkan cincin di jari manisnya. Ya, King memang sering memakai cincin jika berada di pesta semacam ini karena dia cukup malas berurusan dengan banyak wanita meskipun tetap saja media mengecapnya sebagai playboy. Sayang sekali. Kau datang bersamanya? Tanya Isabel menunjukkan senyum cantiknya. Tidak, dia sedang tak enak badan dan ada di rumah saja, jawab King jujur. Kau tak keberatan kalau kita mengobrol saja, bukan? Tanya Isabel. Kurasa lebih baik kita tak mengobrol karena banyak media di sini, jawab King dan berpamitan pada Isabel lalu pergi dari hadapannya. Isabel pun hanya bisa melihat kepergian King dengan wajah kecewa. Dia tadinya berharap bisa memulai kembali hubungan mereka yang telah lama usai. Mereka putus karena dulunya sering bertengkar. King tak suka dengan sikap Isabel yang selalu tebar pesona pada pria-pria yang menyukainya karena dia merasa dirinya cantik dan tak akan ada pria yang mampu menolak pesonanya.
Tapi ternyata King tak berpikir seperti itu dengan memilih meninggalkan Isabel yang egois. Isabel baru saja bercerai dari suaminya dan tak memiliki anak karena dia takut tubuh langsingnya rusak jika hamil, dan itulah yang menjadi penyebab perceraian mereka. Di sisi lain, Reksa melihat akun media sosialnya dan tampak foto King sedang berada di pesta bersama seorang wanita yang memeluk dan mencium pipinya. Reksa tak bereaksi apapun dan melewatkan gambar itu. Media memang paling cepat memberitakan apapun yang berhubungan dengan King, terutama masalah wanita. Reksa menguatkan mentalnya untuk menghadapi hal itu, termasuk media yang nantinya pasti akan memberitakan tentang dirinya yang berprofesi sebagai model majalah seksi. Lalu Reksa bangun dan duduk di tepi ranjang. Dia memutuskan untuk berendam untuk menghilangkan rasa malasnya. Dia membuka bajunya dan menuju ke bathtub yang sudah terisi air sabun yang melimpah dan hangat. Kembali ke King. King dalam perjalanan pulang menuju penthouse. Dia mengambil ponselnya dan menelepon anak buahnya. Hapus semua jejak Reksa di majalah dan putus kerjasama kontraknya, lalu bayar kompensasinya. Musnahkan semua majalah yang masih ada di pasaran, perintah King pada orang kepercayaannya. Baik, Tuan. Dalam 2 hari kami akan menyelesaikan hal ini. Karena Nona Reksa menggunakan nama samaran selama bekerja menjadi model, jadi hal ini akan lebih cepat terselesaikan, sahut sang anak buah. Lalu King pun menutup sambungan teleponnya. Dia ingin nama Reksa bersih dari embel-embel negatif apapun itu. Setibanya di penthouse, King langsung membuka jasnya dan masuk ke dalam kamarnya. Dia melihat Reksa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk mini. "Kau sudah pulang?" tanya Reksa. Kau baru mandi?" "Ya, aku terlalu malas dan mandi membuatku lebih segar," jawab Reksa dan berjalan menuju walk-in closet. Tapi King menarik tangannya ketika melewatinya. Reksa tersenyum dan berjinjit mencium bibirnya. "Ada apa? Kau ingin bercinta denganku?" tanya Reksa melingkarkan tangannya ke leher King. "Temani aku mandi," ucap King dan menarik mengangkat tubuh Reksa masuk kembali ke kamar mandi. "Oh no, kau bisa melakukannya sendiri, King," ucap Reksa. "Tapi aku ingin mandi bersamamu," kata King. Dan Reksa pun tak bisa menolak keinginan King. Kini Reksa berendam untuk kedua kalinya di dalam bathtub. Tetapi dengan King yang berada di belakangnya. Reksa menyandar di dada bidang King. "Aku melihat fotomu tadi di media sosial," ucap Reksa. "Ya, seperti itulah berita menyebar dengan cepat," sahut King. "Dan di berita itu mereka mengatakan kau akan menghabiskan malammu dengan wanita itu," kata Reksa. King tertawa pelan. "Kau cukup paham sekarang bagaimana media bekerja?" ucap King. Reksa mengangguk dan membalik tubuhnya melihat ke arah King. "Siapa wanita itu?" tanya Reksa. King tersenyum dan mencium bibir wanita cantik itu, tapi Reksa melepaskan ciuman itu dan masih melihat ke arah King. "Dia mantan pacarku beberapa tahun yang lalu." "Aku bahkan lupa dengan hal itu," jawab King santai. "Pasti jumlah mantanmu tak terhitung," ucap Reksa. King kembali tertawa pelan dan menaikkan Reksa ke atas pangkuannya. "Kali ini kupastikan kau tak akan pernah menjadi mantanku," jawab King dan mencium kembali bibir Reksa. Keesokan harinya, hari ini adalah hari ketiga Reksa dan King berada di Paris. Dan pagi ini King mengajak Reksa makan pagi di sebuah restoran yang letaknya di sebelah penthouse-nya. Reksa sama sekali tak berjalan-jalan selama berada di Paris 2 hari penuh. Reksa lebih suka menghabiskan waktunya dengan King di penthouse dan bercerita tentang banyak hal, termasuk kehidupan Reksa sebelum bertemu dengan King. Mereka tampak menikmati makan paginya dengan suasana yang cukup dingin hari ini. "King,
Panggil seseorang yang tak lain adalah Isabel. King menoleh pada sosok yang memanggilnya, begitu juga dengan Reksa. Isabel, Sahut King. Kita bertemu lagi, kata Isabel basa-basi karena sebenarnya tahu di mana penthouse King dan sengaja mendatangi restoran di dekat penthouse King. Dia hanya penasaran ingin melihat pasangan King, apakah lebih cantik darinya atau tidak. Isabel melihat ke arah Reksa dan Reksa tampak mengenali wanita itu. Wanita yang dilihatnya di media sosial. Reksa memandangnya dengan mata birunya yang kini tampak tajam. Hai. Aku Isabel, ucap wanita itu memperkenalkan diri pada Reksa. Reksa tersenyum dan menyambut uluran tangan Isabel. Senang bertemu denganmu, kata Isabel lagi dengan ramah. Reksa hanya menanggapinya dengan tersenyum. Boleh aku bergabung dengan kalian? Aku sendirian karena partner kerjaku belum datang, ucap Isabel dan melihat ke arah King. Reksa yang sedang dalam kondisi tidak mood dan malas, tentu saja tak suka dengan ucapan Isabel yang notabene adalah mantan kekasih King. Maaf, kau lihat meja kami. Hanya diperuntukkan untuk 2 orang saja dan tak bisa ada orang ketiga di sini. Kau bisa memilih tempat yang lain, jawab Reksa dengan suara jernihnya dan wajah tenangnya. Isabel tak menyangka akan mendapat respon seperti ini dari Reksa karena dia sudah berusaha bersikap ramah. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Oh begitu ya? Baiklah, maaf mengganggu kalian, sahut Isabel dan pergi dari sana. King dan Reksa pun kembali melanjutkan makan paginya seakan tak terjadi apapun. King cukup kagum dengan sikap Reksa yang tak terpancing oleh keberadaan Isabel. Setelah makan pagi, King dan Reksa keluar dari restoran sambil berpegangan tangan dan Isabel melihatnya dari jauh. Dia tak suka melihat Reksa yang ternyata sangat cantik. dia ingin menepis hal itu bahwa dirinya lah yang lebih cantik, tapi hatinya tak bisa berbohong bahwa Reksa memang sangat cantik secara fisik dan memiliki tubuh sintal tapi tetap terlihat langsing, tak seperti dirinya yang berbadan seperti model, tinggi dan kurus. Kau tak ingin pergi berjalan-jalan? Ini hari terakhir kita di Paris karena besok pagi kita akan ke Belgia, ucap King sambil berjalan bergandengan dengan Reksa di trotoar menuju penthouse-nya. Reksa menoleh pada King dan mengangguk. Baiklah, sahut Reksa akhirnya dengan senyum cantiknya. Lalu Reksa menghentikan langkahnya dan memeluk King. Kau kedinginan? Tanya King. Sedikit, sahut Reksa. Aku selalu merasa mengantuk dan malas berjalan, King, ucap Reksa lirih. King tertawa pelan dan mengusap punggung Reksa lalu mengangkat dagunya. Ku beri vitamin pagi terlebih dulu agar kau lebih semangat, kata King yang kemudian mengecup dan mencium bibir Reksa. Reksa tersenyum dan membalas mengecup bibir King. Isabel yang baru saja keluar dari restoran melihat ke arah Reksa dan King yang tampak sangat romantis itu. Lalu dia langsung menuju taksi dan pergi dari sana karena malas melihat hal itu. Di tempat lain, siapa yang bermain-main dengan kita? Marah Lucia pada beberapa anak buahnya karena hampir seluruh keluarganya ditangkap oleh polisi, termasuk anak-anaknya. Kami belum tahu, Nyonya. Tapi sepertinya orang yang kuat. Dia memiliki kekuasaan yang besar dan kami tak bisa menghadapinya. Lucia terlihat marah dan emosi sambil memegang dadanya. Lucia tak ikut ditangkap karena dia selalu berada di mansionnya dan tak pernah terlibat langsung dalam bisnis ilegal keluarga besarnya. Dan maaf, kami sudah tak bisa berada di samping Nyonya karena polisi sedang mengincar kami juga, lanjut pria itu. Kalian akan meninggalkanku sendirian? Bagaimana aku akan melanjutkan hidup jika semuanya sudah lepas dari tanganku? Bahkan perusahaan itu sudah menjadi milik Rexy secara resmi, sahut Lucia dengan suara tuanya yang masih nyaring. Maaf, Nyonya.
Kami benar-benar tak bisa membantu Nyonya, jawab pria itu, dan dia pun pergi dari sana bersama beberapa bawahannya yang lain. Hei, keparat. Kalian sudah kuberi semuanya dan sekarang kalian meninggalkanku? Teriak Lucia dengan emosi dan dadanya semakin sakit. Lucia tiba-tiba terjatuh dan anak buahnya berbalik menghampirinya lagi. Bagaimana ini? Tak mungkin kita membiarkan dia di sini, kan? Ucap salah satu pria. Kita bawa ke rumah sakit lalu kita tinggal di sana, sahut pria yang lainnya. Baiklah, ayo angkat dia ke mobil, kata pria itu. Dan mereka pun membawa wanita tua itu ke dalam mobil lalu mengantarkannya ke rumah sakit. Kembali ke King dan Reksa. Nenekmu masuk rumah sakit, ucap King ketika baru saja mendengar kabar ini. Reksa yang sedang melihat ponselnya tampak tak terlalu peduli dengan hal itu. Aku mendoakan yang terbaik untuknya, sahut Reksa tanpa melepaskan pandangannya pada ponselnya. Reksa begitu tak peduli dengan apa yang terjadi pada keluarganya, termasuk neneknya, karena sejak kecil dirinya tak pernah mendapat perlakuan baik dari mereka. Lalu Reksa akhirnya melihat ke arah King. Apakah mereka tahu bahwa semua ini di bawah kendalimu, King? Tanya Reksa. Tidak, jawab King menghampiri Reksa yang sudah ada di ranjang untuk tidur malam. Kupikir akan ada drama pertumpahan darah yang sedikit drastis. Tapi kau menyelesaikannya dengan senyap, ucap Reksa. King tertawa pelan. Kau kecewa? Tanya King dan merebahkan dirinya di samping Reksa lalu memeluk perutnya. Tidak, hanya saja aku ingin melihat mereka menderita terlebih dulu sebelum polisi menangkap mereka semua, sahut Reksa. Jangan memikirkan mereka lagi. Pikirkan tentang kebahagiaan kita saja. Hanya kita yang bisa membuat kita sendiri bahagia, ucap King mencium bahu Reksa. Reksa menaruh ponselnya di meja nakas dan mengecup bibir King. Kau punya kaos big size? Tanya Reksa pada King. Untuk apa? King balik bertanya. Aku ingin tidur di satu kaos yang sama denganmu, jawab Reksa. Aku tak mengerti, sahut King dan kemudian Reksa menuju lemari dan mencari kaos big size. Lalu Reksa menemukan baju berbahan kaos dengan ukuran yang cukup besar berwarna putih. Reksa membawa baju itu ke ranjang dan membuka kaos hitam yang dipakai oleh King. Baby, mengapa kau membuka bajuku? Tanya King heran. Diamlah, sahut Reksa dan memasangkan baju putih yang diambilnya dari lemari tadi ke tubuh King. Lalu Reksa membuka gaun tidurnya. Kemudian Reksa masuk ke dalam kaos yang dipakai King. Kepalanya keluar melalui kerah baju lebar yang dipakai King dan tangannya memeluk tubuh King dari dalam. Reksa tersenyum pada King yang wajahnya masih heran. Hangat, bukan? Dulu ibuku selalu melakukan hal ini padaku jika aku kedinginan, ucap Reksa lirih. King akhirnya tertawa setelah mengerti maksud Reksa. Kurasa ini akan berakhir ke adegan yang lebih hangat lagi. King menampakkan senyum nakalnya. Mereka berada di dalam satu kaos yang sama untuk saling mencari kehangatan. Baju ini bisa sobek jika kita melakukan hal itu dalam posisi seperti ini, kata Reksa. King tersenyum dan mengecup kening dan hidungnya. Tidurlah, atau kunyanyikan lagu pengantar tidur? Tanya King. Tidak. Lebih baik kita tidur dalam ketenangan, sahut Reksa dan King kembali tertawa. Dan setelah 5 menit mengobrol, akhirnya Reksa memejamkan matanya dengan tangan yang melingkar di tubuh King dan tubuh yang menempel di balik kaos big size King. I love you, bisik King di depan mata Reksa yang sudah terpejam.